Hai bro, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku Aziz Hello Sandi di acara Story Merinding bareng teman-teman dari Palasik Hunter Palasik Hunter dan Tapak Sang Penakut. Sang penakut, saya penakut. Oh ya, hari ini kita bakal sharing-sharing mengenai tentang pengalaman seputar horor ya. Seputar mereka selama ini eksplor, apakah ada yang mengganggu atau adakah kejadian yang di luar nalar kita. Langsung saja kita mulai dari Palasik Hunter dengan Mas Yuda. Monggo Mas Yuda, Jadi bisa sharing ke teman-teman mungkin pengalaman selama kamu eksplor ke tempat angker, apakah ada gangguan. Monggo silakan. pengalaman waktu explore ya. Ya, Waktu eksplor. explore itu ada beberapa sih. Ini kan ngomong-ngomong Palasik itu kan ada 3 orang ya. Ya. Jadi ini yang versiku. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang belum diceritain ke aku, jadi aku nggak tahu. Oh ya. Ini yang dari aku sendiri tuh lebih kayak pengalaman yang enggak kayak yang kelihatan wujudnya gitu, enggak, cuman agak enggak masuk akal aja sih. Jadi Aneh gini, itu berarti. jadi gini ceritanya. Waktu itu kan kita berkesempatan untuk explore di rumah pesugihan Rumah di pesugihan, daerah oh ya. Semarang. Aku lupa namanya. Jadi kita awal mulanya itu kita ngecek ruangannya satu persatu dulu. Ya. Kan memang kalau kita mau explore kan gitu kan biasanya kan, itu ngecek satu-satu dulu. Nah kebetulan rumah itu tuh punya kayak basement gitu, kayak punya ruang bawah tanah, ada lantai di bawah tanah gitu. Nah di situ tuh kayaknya menurut kita bertiga, jadi aku sama Palasik, tim Palasik, menurut kita itu tempat yang paling energinya paling kuat gitu. Jadi kita putuskan buat menaruh sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kayak apa itu namanya? Untuk mengundang. Kayak mengundang, sejenis kayak dupa gitulah teman-teman. Gitu ditaruh di situ, kita nyalain. Nah kebetulan kita tuh cuma bawa dua kan. Itu kita taruh di salah satu kayak selempitan tembok gitu, ada yang retak kan. Kita masukin ke situ, terus kita nyalain, terus kita tinggal. Ya tujuannya biar mengundang sih, biar kayak mereka lebih mau menampakkan dirinya gitu. Menarik gitu ya. Nah terus udah nih mulai nih kita explore bertiga mulai explore ruang basementnya itu, bawah tanahnya itu memang kita sengaja kita taruh yang paling akhir, jadi kayak itu terakhir kita ke sana lah. Jadi kita ke atas dulu, lantai 2, lantai 1 disikat semua udah habis, baru yang lantai bawah. Nah pas OTW ke lantai bawah itu kan si Daniel tim Palasik itu kan dia yang megang kamera itu kayak notice akan dupanya itu ya. Terus dia nge-shoot dupanya yang kita pasang itu. Oh di sini ada dupa teman-teman, gini tujuannya buat memancing mereka biar semakin mau menunjukkan wujudnya gitu lah ibaratnya. Nah ternyata di bawah, jadi dupanya kan tadi kan aku bilang di selempitan gitu ya. Ya, selempitan tembok. Retakan tembok itu dimasukin situ, itu yang kita pasang. Nah yang satunya itu tuh enggak, sorry. Jadi pas di shoot ke bawah, ternyata di bawahnya itu ada dupa lagi. Berarti sebelumnya ketika masang dupa itu enggak ada dupa lain? Enggak ada. Cuman aku dupa berani, yang kamu pasang doang itu? Aku udah ngecek sampai ya awalnya itu aku udah ngecek sampai pojok sana, sampai mana-mana udah tak cek, memang nggak ada dupa di situ. Nah itu tuh ada jadi 2, yang satu yang tak pasang, yang aku pasang, yang satu tuh nggak tahu itu punya siapa. Terus ada kejadian apa ketika melihat ada dupa lain di situ? Nah gitu, nah itu kita jadi kayak, aku kan ya kebetulan aku yang bawa, kan tadi aku bilang ada 2 ya dupanya ya. Nah yang satu itu kan kebetulan aku yang bawa nih. Jadi aku taruh sini kayak di tas gitu. Terus aku lihat, loh kok ada 2. Terus loh, ini yang di bawah itu juga nyala loh. Terus aku kayak masih baru berarti? Nah terus aku ngecek di tas gini kan, loh, ini dupanya siapa ya, tak keluarin gini. Terus aku ngode, ini dupanya siapa gitu, ini dupanya siapa gitu.
terus pada lari semua deh, udah nggak ini deh kondusif gitu, terus kita cabut gitu aja sih. Berarti itu yang dupa yang di bawah bukan punya bukan punya Palasik, tiba-tiba ada gitu. tiba-tiba ada 2. Oh. Terus ketika habis dari situ ada hal aneh nggak? Maksudnya aman apa gimana? Aman-aman aja sih. Oh. Soalnya prinsip kita dalam explore itu setelah explore sholat subuh. Jadi sekalian gitu kan, pulangnya biasanya subuh tuh. Kayak gitu sih. Terus selain itu ada pengalaman lagi gak? Ya mungkin sampai sekarang itu masih keinget. Ada sih. Bisa dibilang mengerikan gitu. Terngiang. Nah, terngiang-ngiang. Ya. Nah. Itu tuh waktu aku sama Daniel. Kebetulan itu aku sama Daniel, cuman sama Daniel itu berkesempatan buat explore di Wonderia. Wonderia yang dulu sama sekarang itu beda teman-teman. Yang dulu itu masih rame, Masih ada wahananya wahana bermainnya itu masih rame lah, masih komplit. Kalau sekarang itu udah kayak memang bener-bener hutan, isinya kanan kiri itu Hutan pohonan. belantara ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah di situ aku sama Daniel tuh bikin challenge siapa yang berani masuk sendirian di Wonderia itu sampai di pojokan, Sampai mentok gitu. Panggung. sampai mentok itu ada Panggung ya kan? panggung utama, panggung yang gede itu. Nah di situ kebetulan yang kalah dalam permainan ini tuh aku, jadi aku yang harus ngelakuin challenge-nya. Aku jalan sendiri nih, aku dari loket dari loket aku masuk sendiri sampai di panggung utama itu yang paling pojok. Itu tuh aku kayak coba ngetes loh, di situ ada siapa. Pertama aku tepuk tangan gini sekali, memang nggak ada respon. Ya aku mikirnya ya nggak ada siapa-siapa kan di situ. Terus aku sampai berapa kali, nah yang ketiga kali kalau nggak salah ya, itu ada yang nyaut. Jadi dari sana tuh dari kejauhan tuh ada yang nyaut juga. Wih, gitu, kok bisa ya? juga. Nah itu aku udah mulai merinding nih ceritanya. Terus aku yang terakhir gitu, tiba-tiba sana tuh kayak nyautnya pakai suara, bukan tepuk tangan. Suaranya lagi. gimana? Suaranya kayak cewek tapi kayak hihi gitu loh. Gitu gimana ya, kayak Gitu. nah, lebih tepatnya kayak gitu. Merinding ya? Nih merinding. Ini juga loh, tuh kan. Nih, padahal aku nggak yang nggak ngalamin loh. Nih, Merinding bro. Terus gimana? Ya Lanjut. udah aku Nah. langsung lari. Ya udah sambil lari aku baca doa gitu, terus kebetulan sampai depan anak-anak masih rame gitu kan, kita barengan sama beberapa teman-teman dari channel YouTube lain juga kan. Ya udah gitu sih, terus ngos-ngosan takut gitulah pokoknya. Nah ketika challenge di situ kan ketika mendengar ada yang nyaut itu rasanya gimana? Maksudnya Kalau aku merinding apa gimana? ya merinding wajar ya, manusiawi. Maksudnya itu memang wajar kalau kita merasa takut di tempat seperti itu. Cuman kalau aku mikirnya gini, karena Wonderia itu kan di pusat kota, jadi Wonderia itu di pusat kota teman-teman. Jadi kalau misalkan aku gini, ya bisa aja itu pantulan suara dari tembok-tembok yang memang ada di situ. Karena saking sepinya, saking kosongnya tempat itu gitu loh. Jadi aku mikirnya kayak mungkin itu kayak pantulan suara dari gedung-gedung lain atau apa gitu kan. Tapi yang bikin aku takut itu, lebih takut itu karena setelah aku tepuk tangan itu suaranya bukan tepuk tangan. Ya itu suara yang tadi disebutin sama Om Angga. Cewek gitu. Nah, gitu kayak ya? gini. Terus setelah itu Maksudnya? setelah kejadian itu kan keluar, terus mencoba ngecek lagi bareng-bareng gitu ke dalam apa gimana? Kebetulan Apa menyudahi eksplorasi itu? menyudahi karena Menyudahi. kebetulan waktu itu kan terus nggak mau, masih ada trauma-trauma gitu loh. Jadi kita udahin di situ aja sih. Takutnya nanti kenapa-napa gitu. Gitu. Terus ada lagi nggak? Mungkin sejauh ini cuman itu ya. Oh udah itu. Yang paling berkesan, yang paling ini loh. kok ada suara Ada ya? suara ya belakang Dengar ya. Kayak orang tepok gini. Dengar? Oi. Jangan ntar kamu disautin. Oh iya. Balik loh. Jadi teman-teman ini pengalaman dari Mas Yuda dari Palasik Hunter.
Dia menceritakan beberapa dari pengalaman dia. Yang pertama itu ada dupa yang muncul secara tiba-tiba di sebuah rumah ya. Sama ada suara apa tadi? Ya Cekikian ya? Ya kalau dibilang ketawa. Nah, ketawa. Ketawanya tuh seperti gitu. Nah, kayak itu ketika melakukan sebuah challenge di sebuah taman bermain terbengkalai. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit cerita pengalaman dari Mas Angga dari Tapak Sang Penakut. Monggo Mas Angga, pernah merasakan hal yang di luar nalar selama ekspor atau gangguan? Bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau di luar nalar tuh sebenarnya banyak sih Mas. Banyak. Karena waktu saya ngonten itu kan emang channel saya itu emang channel sendirian. Kalaupun kalau saya waktu di situ rame itu karena kita kolaborasi Mas. Jadi saya ingin mengajak YouTuber lain Semarang juga kan, ingin untuk kolaborasi. Karena untuk biar kita tuh saling akrab itu loh Mas. Dan waktu kejadian yang paling saya terngiang sampai sekarang itu Mas. Apa itu? Itu kejadian di itu Mas, sebuah gedung asuransi Mas. Gedung asuransi. Oh ya. Itu waktu sama Mas Aziz Silusandi ya kayaknya ya. Oh ya. Yang terakhir itu ya? Ya, yang terakhir itu yang di pabrik gedung asuransi. Itu kan explore kan Mas. Saya sama Mas Aziz Silusandi itu kan explore teman-teman. Jadi waktu saya explore, saya coba untuk explore dulu, muterin yang lantai atas yang depan. Dan ketika itu saya turun dan mengajak Mas Aziz untuk yang ke basement Mas Aziz. Iya benar. Dan untuk yang mencari, kita kan ingin mencari katanya ada brankas itu kan Mas. Nah waktu kita turun, waktu saya turun itu ke basement itu kan teman-teman, jadi langsung kita bermain aja sama brankas yang kita temu. Saya coba muterin itu brankasnya dan Mas Aziz itu menyebutkan kodenya ya Mas Aziz. Kebetulan ada di situ. Nah, kodenya itu ada tempelannya, tempel di situ ya Mas, di lemarinya kan depan. Coba Mas Aziz berapa gitu. Nah, waktu saya muterin brankasnya itu tanpa disadari pintu yang deket tangga itu kan gerak. Mas Aziz yang bilang sama saya kalau soal itu kan sebenarnya saya nggak tahu. Nah, aku kan waktu itu konsen buka brankas Mas. Mas Aziz bilang, pintunya. Nah, aku kira apa? Aku kan nggak paham gitu. Baru aku begitu lihat, loh, kok buka? Ya udah, aku biarin buka. Soalnya kan kebetulan waktu itu kan aku nyenterin juga lah. Si senternya itu mantul ke pintu yang atas. Nah, makanya aku lihat. Nah, waktu ketika udah itu posisi pintu buka dan waktu aku tengok lagi itu pintu nutup Mas Aziz. Nutup sendiri ya. Coba kalian bisa cek aja di video saya itu kan misteri kursi gedung asuransi itu ada. Itu bener-bener saya real sekali itu. Nah, waktu kita udah selesai buka brankas dan tidak bisa dibuka brankasnya karena susah kayaknya itu. Itu susah banget memang, tapi sebenarnya ada kodenya ya Mas, ya, di luar itu ya Mas. Ada kode dan kita udah ndak bisa, ya udah kita tinggal. Ngapain juga kita ngurusin itu kan Mas. Mungkin muternya yang salah apa gimana itu. Nah, dan waktu kita udah ngudahin permainan itu, kita brankas itu, kita kan naik Mas. Iya benar. Kita naik, kita coba explore dan kita masuk ke dapur ya Mas itu Mas. Iya dapur. Kita masuk dapur dan untuk terus kita explore lagi, dan waktu kita mau nyelesain take-nya kita atau syutingnya kita itu kan aku lihat Mas, di situ tuh ada kursi Mas. Yang di tengah itu ya? Nah, yang di tengah itu kan Mas. Ada suara. Ada suara. Cewek. Gitu. Denger nggak? Teman-teman denger nggak? Coba bener. Ini bener. Ini di belakang kita itu ada suara. Merinding. Ya semoga saja nanti ketika pas edit suaranya ketangkap ya. Nih. Suaranya gimana sih? Nah, kecil tapi.
bukan burung. Kalau burung nyik nyik gitu. Nah ini hi. Merinding, Nih bener. Nah, Terus lanjut. kita lanjut lagi ya Boleh teman-teman. diminum nggak nih? Boleh, silakan. Silakan. Waktu kita itu kan Mas Aziz, kita kan dari belakang Mas Aziz. Bener. Karena posisi di belakang itu kan rungkut dan nggak mungkin juga kan kita masuk ke sana tanpa pengaman sepatu sama sekali. Ya takutnya ada ular Nah, gitu ya. takutnya kalau kita ada ular, Nah. mungkin juga ada homeless atau orang gila yang di situ nekat kan juga kita nggak tahu, makanya Nah, kita nggak sampai belakangan Mas. Dan waktu saya balik ke ruangan yang lantai atas itu kan Mas, sebelum kita ngudahin take kita, syuting kita, aku ngelihat kursinya itu bergerak. Nah, kalau itu aku belum ngeh kalau pas Nah, pertama. Waktu aku bilang, loh kursinya gerak Mas Aziz sono. Loh Mas Aziz lah. Nah, waktu itu Karena nggak ngelihat. nah Mas Aziz itu nggak ngelihat. Dan seketika itu aku spontan, aku pengen ngebuktiin emang kalau emang makhluk astral itu ada, itu aku pengen ngebuktiin. Ya penasaran sih, karena saya tuh emang penakut. Dan waktu saya pengen ngebuktiin, saya kan ngucapin assalamualaikum waalaikumsalam hadir. Ya, benar. Nah langsung saya begitu saya gejlok. Gejlok tuh apa ya? Gejlok itu apa ya? Maksudnya tuh nganu tanah dok itu ping 3 itu loh. Menggebrak apa sih? Menggebrak. Menggebrak. Nginjek-nginjek. Kita nginjek Injek-injek lah. lantai kita gitu. ping 3. Saya waktu nginjek tanah ping 3 kali, Ping. ping 3 kali itu dan spontan. Ya enggak Mas Aziz. Iya. Saya tuh nggak percaya teman-teman. Jadi saya ngomong, alah ngapusi, nggak ada wujud di sini. Aku bilang gitu. Karena Agak apa? sedikit ya bisa dibilang kayak nantang gitu lah. Nah, emang aku sengaja nantang Mas, bukan karena aku gimana. Emang aku tuh penasaran Mas Aziz. Penasaran karena selama aku eksplor tuh kok hanya suara doang. Dalam arti kayak duer gitu lah. Kayak diganggu gitu, kayak dibalang apa? Dilempar batu atau Benda-benda apa. gitu Nah, lah. saya di situ itu nantang Mas. Dan waktu saya habis nyentuh tanah 3 kali, itu kan aku sempat nggak percaya, halah gitu kan Mas. Nah, Langsung aku mundur lagi. Nah begitu Mas Aziz bilang, nah ini gerak, aku maju lagi. Begitu aku pas waktu maju kan teman-teman, itu kursinya gerak sendiri, zrek loh, Sut, gitu. auto saya sama Mas Aziz lari. Sumpah bener itu bang, emang bener-bener serem, bro. sumpah ini pengalaman yang pertama dari saya itu soal itu Mas, yang kursi itu kan waktu sama Mas Aziz kan. Nah, Itu bener-bener aku tuh emang aku menyatakan kalau kita hidup berdampingan itu memang ada. Jadi ya mau percaya nggak percaya emang adanya gitu, makhluk ya. astral Nah. tuh itu ada gitu loh. Terus ada yang ketinggalan nih. Waktu kita pulang dari gedung asuransi, Mm-hmm. kita kan mau naik motor gitu kan. Mm-hmm. Yang tiba-tiba ada suara cewek nangis Oh dari iya, Mas. dalam. Dan itu pun semuanya kedengeran. Ya, Kenceng itu berarti suaranya. kenceng. Itu sekali Mas. 2 kali. Waktu pertama kali kita kan udah prepare, udah mau pakai helm karena kita pakai motor kan Mas. Dan Kita pakai helm semua, udah pakai helm dan belum ada yang ngidupin motor sama sekali. Begitu kita masih berbincang sama teman-teman segrup WA ya Mas, grup WA benar. horor. Itu ada suara ih. Nah, itu seketika semua diem. Do krungu ra? Pada denger ndak? lah cuman Mas Angga doang waktu ini. Nah, aku denger yang itu. Nah, semua apa tau ndak pada denger apa? Suara kuntilanak. Beneran sumpah aku nggak bohong no. Nah, waktu kedua mau nyetater motor, mereka tuh semua pada denger. Auto langsung nyetater motor semua lari. Bener Nangis. sumpah. Suara cewek nangis dan itu nggak sempat kerekam karena semua alat-alat kamera kita udah ada di tas semua ya Mas. Ya posisi udah mau pulang soalnya. Nggak mungkin kita Nangisnya gimana sih? Kenceng banget tuh suara. Kenceng. bener sumpah Kenceng. Itu memang kejadian bukan ini saya nggak ngarang sama sekali ya Mas. Nggak mungkin lah cerita kita horor ngarang kan, nggak mungkin kan Mas. Ini emang bener kejadian nyata. Yang pertama aku alamin sama Mas Aziz itu di dalam. Dan yang kedua dialamin
semuanya denger. Semuanya denger. Itu asli, bener, karena aku menantang. Dan itu jelas banget. Jelas banget itu, bener. Sayangnya nggak kerekam ya Mas. Kalau kerekam mungkin bisa menjadi cottage yang bagus loh Mas. Iya benar itu. Untuk pengalaman yang lain Mas Aziz, Monggo. itu waktu di mana ya, di oh iya di gedung Apa itu? aku sebutin aja ya tempatnya itu. Itu di Gedung Hanuman. Itu di daerah Semarang juga kan Mas. Waktu saya explore di situ, itu kan yang lantai bawah dulu Mas kita. Nah begitu aku naik ke lantai 2 itu cuaca apa, hawa suasana di atas itu beda sama di bawah. Di bawah itu suasananya dingin. Padahal itu sekitar jam 12:30 Mas Aziz. Jam 12:30. Terus? Dan aku naik ke lantai atas itu bertemu sama teman saya yang dia pintar ahli spiritual seperti itu kan. Kayak indigo gitu. Kalau dikatakan indigo enggak, karena bukan. dia punya kelebihan bukan indigo. Lebih kayak six sense gitu ya, indra keenam. Nah, seperti indra keenam itu, tapi dia lebih dari indra keenam. Karena waktu itu di situ teman saya itu sempat bilang, gimana kalau kontenmu tak bikin aku narik pusaka di sini, karena di sini tuh pusakanya tuh banyak. Aku kan bilang nggak usah, karena kalau penarikan pusaka itu nanti netizen mengiranya itu settingan. Banyak juga kan Mas yang seperti itu settingan, ditaruh dulu barangnya baru seakan-akan kita ngambil, gini seakan-akan kuat, ini apa? Nah, seakan-akan tuh kita ngambil pusaka, padahal sebenarnya itu settingan. Udah di-set dari awal. Barang itu udah ditaruh. Makanya aku nggak mau penonton channel saya itu dikira tuh saya sering-sering memakai settingan, padahal sama sekali kita nggak. Saya pun selama ngonten, selama kita explore, saya nggak pernah settingan sama sekali, dan itu semua real. Dia temanku mau ngambil pusaka, tapi waktu ngambil dia tuh bilang, aku pengen banget ngambil pusaka ini, pusakanya bagus. Bentar. Dan itu temannya itu kok mau ngambil pusaka dengan tujuan apa ya, kalau boleh tahu gitu? Ya tujuannya karena pusakanya ini bagus. Dalam arti bagus tuh pusaka ini pengen ikut sama teman saya. Gitu. Kasarnya udah japri loh Mas. Dan seketika itu video sempat saya pause. Karena apa? Kalau saya rekam itu pun nanti netizen, viewer saya nggak bakal percaya kan Mas, seperti hal-hal seperti itu. Nanti dikira settingan. Makanya saya nggak ambil cottage itu kan, saya nggak ambil. Karena apa ya? Karena satu, nanti dikira ngapusin. Itu sempat bohong, karena saya nggak mau pembohongan publik sama sekali loh. Nah waktu udah saya itu, teman saya itu ngambil Mas. Bener, sumpah itu keris Mas. Bener-bener ada wujudnya itu? Ada. Itu di Gedung Hanuman. Kalau kalian tahu Gedung Hanuman, cari aja sendiri. Saya nggak mau nyari tahu. Itu ada di Gedung Hanuman, di Jalan Hanuman. Kalian bisa cari Hanuman, udah gitu aja. Tapi gedungnya mana saya nggak mau nyebutin lah Mas, cari sendiri, usaha dong. Dan itu kerisnya itu ada isinya nggak ya? Maksudnya temanmu itu bilang bahwa ini keris ada ininya gitu? Ada, tetepan ada lah. Kalau dia aku tanya dalamnya apa, dia nggak nyebutin. Karena emang benar-benar real. Aku melihat dia ngambil pusaka. Itu kerisnya tuh kecil Mas, cuman dari sini sampai sini. Kecil banget ya? Itu enggak ada tempatnya, jadi cuman isinya doang, cuman isi kerisnya doang, tapi bentuk keris Mas itu. Itu warnanya itu waktu diambil tuh merah Mas. Merah. Jadi diambil tuh yang segini itu merah, warnanya merah, tapi begitu udah disiram sama air itu jadi seperti keris biasa, warnanya hitam. Bisa gitu ya, aneh ya. Nah kejadian itu emang bener-bener real. Dan saya nggak ngambil kotet sama sekali. Dan saya setelah teman saya mengambil itu, saya meneruskan eksplorasi saya. Itu kejadian yang benar-benar saya melihat dengan mata telanjang saya,
teman saya mengambil itu dan saya maaf nggak bisa keambil konteksnya, takut pembawaan publik dan lain-lain. Dan untuk kejadian horor yang lain itu waktu saya ya bukan explore sih mas, dikatakan saya challenge. Challenge itu sama tetangga saya itu ternyata dia indigo mas. Saya mengajak teman saya itu untuk challenge bakar dupa. Iseng-iseng sih mas, cuman untuk pengisi video awal waktu saya bikin channel YouTube. Itu videonya ada ya sekarang? Ada di channel saya. Coba challenge bakar dupa di sekolah pariwisata. Nah kalian bisa cek di channelnya Tapak Sang Penakut kalau kalian penasaran. Oke, bisa lanjut. Nah, untuk itu mas Aziz, waktu saya udah memulai bakar dupa itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 saya lupa. Itu saya berdiam diri bukan karena saya mau uji nyali mas, ingin membuktikan di situ ada ndak. Setelah saya membuktikan selisih 5 menit atau 4 menit ya, saya lupa, saya dengar suara auman macan. Yang waktu dengar pertama kali temanku yang indigo, emang dia kan kalau indigo kan dia tahu lebih peka gitu, lebih peka, terus dia lebih peka untuk kejadian berikutnya, kedepannya seperti apa, kejadian masa lalu seperti apa, kejadian tempat itu kan dia lebih paham, lebih peka. Saya nggak dengar waktu itu mas Aziz, dan seketika itu saya disuruh diem, terus saya berapa menit itu kira-kira? 1 menit mas. 1 menitan. Waktu diem saya disuruh 1 menit, habis itu saya dengar sendiri teman-teman. Dalam arti dengar memang benar-benar suara auman macan itu mas. Berarti itu di kamera jelas ya? Ketangkap kalau ya? Jelas, kalau waktu ngedit saya nggak jelas sih mas, tapi banyak teman-temannya saya yang lihat tuh bilangnya ada, tapi saya nggak ada. Itu waktu aku ngedit pun video nggak ada, dan itu suara aman banter mas, keras gitu loh. Keras. Wow gitu, seperti aungan macan gitu. Cuman sekali berarti? Cuman sekali. Langsung auto saya ambil kamera, saya langsung lari keluar, dupa masih hidup di situ loh. Beneran saya nggak bawa itu. Karena saking takutnya ya? Ya saking takutnya langsung lari lah mas. Namanya juga kan kita manusiawi, seperti hal seperti itu kita langsung lari mas. Nah, itu kejadian waktu di pariwisata. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman kejadian waktu saya ekspor tempat-tempat terbengkalai itu kan mas Aziz. Kalau kalian emang pengen bukti toh mas, kalau teman-teman Mas Aziz, channelnya Mas Aziz ini pengen bukti, silahkan mampir di channel saya. Bisa kalian lihat seperti apa sih waktu saya explore, itu kejadian apa aja. Nanti kalian bisa tahu sendiri. Kalau saya jangan ceritakan lupa di subscribe, bakal panjang, bener. Terus udah, apa masih ada lagi? Kalau ada lagi masih banyak sih mas. Kalau mau saya jeberkan tuh sebenarnya banyak pengalaman pribadi saya waktu saya explore. Itu banyak mas, tapi dari 37 video itu masa mau saya ceritakan semua? Nanti bisa panjang nih video ya. Iya, bisa panjang video ini kan. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast malam hari ini, dan terima kasih buat Mas Angga dari Tapak Sang Penakut sudah hadir di sini. Dan terima kasih buat Mas Yuda dari Palasi Ganter. Segar Bencah. Mas Yuda dari Palasi Ganter yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Aziz Sande. Bye.